Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Islam Logis, mengkaji Islam dengan logika. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya hingga saat ini masih terjadi polemik mengenai beberapa permasalahan dalam ajaran Islam di dalam kalangan umat muslim. Pada program ini kita akan membahas beberapa di antaranya dan kita akan memberikan pemahaman sesungguhnya. Nah, topik yang kita angkat di episode kali ini adalah berkenaan dengan Nabi Adam. Benarkah Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama? Selama 25 menit ke depan saya akan menemani pemirsa untuk mengupasnya. Ya atau tidak jika Nabi Adam manusia pertama? Ya. 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 Ya atau tidak jika Nabi Adam merupakan manusia purba berukuran besar? Tidak. Ya. Tidak. Ya atau tidak jika Nabi Adam tinggal di surga dan jatuh dari surga ke bumi? Ya. Tidak. Ya. Ya atau tidak jika Nabi Adam sholat? Iya. 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 Ya atau tidak jika Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam? Iya. Tidak. Tidak. Iya. Tidak. Dari tayangan tadi kita bisa melihat ada beberapa masalah yang dibahas. Yang pertama adalah iya atau tidak jika Nabi Adam adalah manusia pertama. Kemudian yang kedua, iya atau tidak jika Nabi Adam merupakan manusia purba berukuran besar. Yang ketiga, iya atau tidak jika Nabi Adam tinggal di surga dan jatuh ke bumi. Kemudian yang keempat, iya atau tidak jika Nabi Adam itu melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima, iya atau tidak jika Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Nah, kita akan bahas satu persatu dari tayangan yang tadi kita saksikan bersama-sama. Yang pertama, iya atau tidak jika Nabi Adam merupakan manusia pertama. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya sebagai seorang muslim, kita semua meyakini bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Sehingga kita bisa mengambil rujukan dari Al-Quran untuk menjawab apakah Nabi Adam alaihissalam itu merupakan manusia pertama. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ketika Tuhanmu berkata atau berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menunjuk atau mengangkat khalifah di muka bumi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam Al-Quran sendiri tidak pernah ditemukan kata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Adam alaihissalam itu merupakan manusia pertama. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Kalau kita lihat arti khalifah di dalam bahasa Arab itu artinya adalah penerus atau pengganti. Nah, maksudnya adalah bahwa Nabi Adam alaihissalam merupakan penerus atau pengganti peradaban yang sudah ada sebelumnya. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu datang untuk sebagai pengganti peradaban yang sebelumnya. Dari peradaban yang sebelumnya tidak begitu baik menjadi peradaban yang lebih baik lagi. Terutama dalam masalah agama. pengajaran mengenai masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kalau dikatakan Nabi Adam alaihissalam itu merupakan manusia pertama, maka jawabannya adalah tidak. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebutkan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Kemudian yang kedua, iya atau tidak jika Nabi Adam merupakan manusia purba berukuran besar. Nah, kalau kita melihat manusia yang hidup pada masa ini adalah merupakan manusia dari ras manusia modern, atau juga bisa dikatakan sebagai Homo sapiens modern. Nah, ternyata merupakan evolusi dari Homo sapiens purba yang pertama kali muncul berdasarkan penelitian adalah sekitar 200.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan ada fosil yang ditemukan itu yang berumur kira-kira atau berusia kira-kira 195.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diutus pada masa 6.000 tahun sebelum Masehi. Dengan kata lain bahwa Nabi Adam alaihissalam dengan manusia yang sekarang itu berada dalam satu ras, yaitu ras manusia modern. Kemudian mengenai ukuran Nabi Adam alaihissalam, memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu tingginya sampai beberapa kaki, ya, lebih tinggi daripada manusia. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi bahwa Nabi Adam alaihissalam itu memiliki ras yang sama dengan manusia modern yang ada pada saat ini, maka jawabannya mungkin saja Nabi Adam alaihissalam memiliki ukuran yang agak sedikit lebih besar daripada manusia sekarang. Tapi tidak sampai tinggi sekali atau jauh sekali perbedaannya dengan manusia yang sekarang. Kenapa demikian? Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan pada akhir-akhir ini, ternyata semakin ke sini manusia sekarang itu memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan manusia sebelumnya. Nah, tayangan yang berikutnya tadi, iya atau tidak jika Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga dan jatuh ke bumi. Nah, ketika menceritakan mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Yang artinya adalah, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam jannah. Yang menjadi pertanyaan adalah kata jannah di dalam ayat ini. Banyak yang mengartikan bahwa jannah di dalam ayat ini berarti surga. Kalau kita lihat dari makna jannah itu sendiri, jannah di sini selain memiliki arti surga, juga diartikan sebagai kebun atau taman. Pernyataan di dalam ayat yang tadi disebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya untuk tinggal di jannah. Jannah di sini tidak bisa dikaitkan dengan surga yang dijelaskan dalam pembahasan jannah yang lain. Kenapa demikian? Ada dua hal yang menyebabkan jannah di sini tidak bisa diartikan sebagai surga, melainkan diartikan sebagai sebuah taman yang ada di bumi ini. Pertama, karena di bumi inilah Nabi Adam alaihissalam tinggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bagimu di bumi ini ada tempat kediaman dan bekal sampai waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua, jannah yang diartikan sebagai surga memiliki satu ketentuan bahwa
setiap manusia yang masuk ke dalam surga, maka dia tidak akan bisa keluar lagi dari surga itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Tidak akan dapat menyentuh mereka kelelahan atau keletihan, dan tidak pula mereka akan dikeluarkan. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kata jannah yang dijelaskan dalam ayat yang menjelaskan mengenai Nabi Adam alaihissalam tinggal itu tidak merujuk kepada surga, melainkan kepada suatu tempat yang ada di bumi ini yang memiliki kesuburan seperti halnya surga. Kalau kita lihat, menurut beberapa penelitian, bisa jadi Nabi Adam alaihissalam itu tinggal di satu tempat yang subur di dekat lembah Mesopotamia atau Babilonia yang sekarang mungkin berada di sekitar negara Irak. Jadi kesimpulannya, Nabi Adam alaihissalam itu tidak tinggal di surga kemudian dikeluarkan dari surga, melainkan tinggal di suatu tempat di bumi ini yang sangat subur sehingga disebut sebagai jannah. Selanjutnya, iya atau tidak jika Nabi Adam melaksanakan sholat. Nah, untuk menjawab ini, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci, di dalamnya terdapat ketetapan yang kekal. Qayyimah di dalam ayat ini berarti sebuah istilah yang menggambarkan bagian ajaran dari seorang nabi yang merupakan inti pokok dari setiap agama. Semua nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan pernyataan ayat tadi memiliki dasar atau pokok atau inti ajaran yang sama dengan nabi yang lainnya. Al-Qayyimah di dalam ayat ini merupakan tali penghubung atau benang merah antara ajaran nabi yang datang sebelumnya dengan nabi yang datang sesudahnya. Walaupun Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW memiliki inti ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid, tetapi karena masa mereka sangat jauh sekali dan kemudian manusia mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam itu tidak sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya ajaran tauhidnya saja yang memiliki kesamaan, tapi dari segi pengamalan ajaran-ajaran itu tidak terdapat kesamaan karena manusia dari masa ke masa mengalami perkembangan. Artinya Nabi Muhammad SAW itu diutus ketika umat manusia pada saat itu sudah mengalami taraf kesempurnaan dalam pemahaman dan perilaku mereka. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kalau dikatakan jika dikatakan Nabi Adam alaihissalam itu melaksanakan sholat, sedangkan ajaran sholat itu datang di masa Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Adam alaihissalam tidak melaksanakan sholat. Tetapi dari segi ajaran tauhid, Nabi Adam alaihissalam menganut ajaran tauhid. Selanjutnya, iya atau tidak jika Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam? Untuk menjawab hal ini, pertama-tama kita akan melihat dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Wahai manusia,
bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya. Banyak yang beranggapan kata-kata dan menciptakan darinya jodohnya ini merujuk kepada diambilnya atau diciptakannya, merujuk kepada diciptakannya Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Padahal di dalam ayat tadi tidak disebutkan bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam atau dari bagian tubuh Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa wanita itu diciptakan memiliki kesamaan dalam sifat dan juga pembawaan-pembawaan serta kecenderungan-kecenderungan yang serupa dengan laki-laki. Nah, mengenai Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam pun agaknya hal ini diambil dari sebuah hadis yang berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid, yang artinya adalah kaum wanita telah diciptakan dari tulang rusuk, dan tentu saja bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian yang paling atas. Jika kamu memaksa untuk meluruskannya, maka kamu akan membuatnya patah. Dari hadis ini juga sebenarnya tidak merujuk kepada diciptakannya Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, karena tidak ada kata Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Yang dijelaskan di sini hanya kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Maksudnya adalah kaum wanita memiliki sifat yang bengkok seperti tulang rusuk, yang kalau kita berusaha untuk meluruskannya dengan sekuat tenaga, maka tulang rusuk itu akan menjadi patah. Jadi hal ini hanya merujuk kepada sifat yang dimiliki oleh wanita atau perempuan, bukan merujuk kepada diciptakannya wanita atau Siti Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, kesimpulannya, pernyataan yang mengatakan jika Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam itu sama sekali tidak benar. Karena dalam Al-Quran dan di dalam hadis pun tidak dijelaskan bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video-video berikut ini. Boleh kenalan, namanya siapa? Nama saya Agus. Agus. Gus, mau nanya nih tentang Nabi Adam. Menurut kamu nih, duluan Nabi Adam atau dinosaurus? Dinosaurus dulu. Sependapat gak akibat Nabi Adam makan buah huldi, kita sekarang hidup di bumi? Sependapat. Perkenalan namanya dulu siapa? Nama saya Faiz Ayub Ahmad. Faiz Ayub Ahmad ya. Oke. Duluan Nabi Adam atau dinosaurus? Nabi Adam. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Dimas Indri Alwali. Oke. Saya ada pertanyaan nih tentang Nabi Adam. Duluan Nabi Adam atau dinosaurus? Nabi Adam. Kalau Nabi Adam kan manusia pertama. Mungkin dinosaurus juga pertama. Jadi sama-sama pertama, yang mana duluan? Dua-duanya mungkin pertama. Oke, samaan jadinya ya? Ya, samaan. Oke. Sependapat gak dengan sistem pernikahan anak-anak Adam? Enggak sependapat. Karena kalau sedarah itu bakal merusak itu keturunan. Boleh kenalan gak, namanya siapa? Ibrahim Adam. Kebetulan karena namanya Adam, saya ada pertanyaan nih tentang Nabi Adam. Sependapat gak dengan sistem pernikahan anak-anak Adam? Kayak kakak sama adik dinikahin gitu? Enggak lah. Nggak bisa.
Tapi kan menurut cerita-cerita nih, kita itu kan dari keturunan anak Nabi Adam yang dinikahin adik kakaknya gitu. Itu mungkin karena dulu tuh masih populasinya masih dikit kali ya. Halo, namanya siapa nih? Bayi Tawafi. Bayi Tawafi, oke. Saya mau nanya nih tentang Nabi Adam. Menurut kamu, duluan Nabi Adam atau dinosaurus? Nabi Adam. Sependapat gak dengan sistem pernikahan anak-anak Adam kayak kakak sama adik dinikahin gitu? Enggak. Gak sependapat? Enggak. Tapi kan di cerita itu kita ini kan anak cucu dari anak-anak Nabi Adam yang dinikahin itu. Sesama saudara, gimana menurut kamu? Jadi Nabi Adam itu menurut saya tuh dia tuh nggak nikah sesama darah gitu, nggak nikah sesama saudara atau sesama apa gitu. Jadi Adam itu ada banyak definisinya. Adam manusia pertama atau Adam apa gitu kan. Nah, kalau bicarain tentang kayak pernikahan gitu, saya belum paham banget ya. Soalnya belum tahu juga itu manusia pertama terus nikahnya sama siapa gitu kan. Terus cara berkembang biaknya tuh gimana gitu, apa mungkin sesama darah atau mungkin ada makhluk lah yang beda darah gitu. Oke. Terakhir nih. Sependapat gak karena Nabi Adam makan buah huldi, kita sekarang hidup di bumi? Makan buah huldi. Iya. Sependapat? Bagaimana pemirsa? Sudah lihat kan videonya? Oke, kita lanjutkan pembahasan kita kembali. Yang pertama, menurut kamu duluan Nabi Adam atau dinosaurus? Yang kedua, menurut kamu apakah benar jika Nabi Adam menikahkan sesama anaknya? Yang ketiga, menurut kamu apakah benar gara-gara Nabi Adam makan buah huldi kita jadi hidup di bumi? Nah, kita akan bahas satu persatu dari pernyataan yang pertama. Menurut kamu duluan Nabi Adam atau dinosaurus? Kalau kita melihat bukti-bukti dari fosil yang ditemukan, ya, berdasarkan penelitian-penelitian membuktikan secara pasti bahwa kehidupan di bumi ini dimulai sejak 800 juta tahun yang lalu. Dan usia bumi pun sudah beratus juta tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam itu diutus 6.000 tahun sebelum Masehi. Dari sini pun kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kalau ditanya menurut kamu duluan Nabi Adam atau dinosaurus? Jawabannya adalah tentu saja dinosaurus lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut kamu apakah benar jika Nabi Adam alaihissalam menikahkan sesama anaknya? Memang beberapa ulama menyampaikan bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki banyak anak laki-laki dan perempuan. Bahkan totalnya katanya sampai 40 orang yang kemudian dinikahkan ya antar saudara oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu memungkinkan? Nah, berdasarkan ajaran agama dan juga berdasarkan medis, tentu saja hal ini tidak dibenarkan. Nah, ini sudah menjawab, ya, apakah Nabi Adam alaihissalam menikahkan sesama anaknya? Tentu saja tidak. Tetapi Nabi Adam alaihissalam menikahkan anaknya dengan anak-anak dari kaum yang lain, bukan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam sendiri. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apakah benar gara-gara Nabi Adam alaihissalam makan buah huldi kita jadi hidup di bumi ini? Sebenarnya tidak ada kaitan antara Nabi Adam alaihissalam makan buah huldi dengan kita hidup di bumi pada saat ini. Jawaban dari ini sebenarnya sudah dijawab juga pada segmen yang sebelumnya.
bahwa Nabi Adam alaihissalam itu tidak dikeluarkan dari surga kemudian dilemparkan ke bumi, tetapi tetap tinggal di bumi ini juga. Nah, mengenai buah huldi sendiri, buah huldi di sini tidak diartikan sebagai secara fisik buah seperti buah mangga yang kemudian dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang ketika setelah memakannya kemudian aib-aib Nabi Adam alaihissalam itu terbuka sehingga Nabi Adam alaihissalam harus menutupinya dengan daun-daunan. Nah, buah huldi di sini adalah satu hal atau satu pantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak didekati oleh Nabi Adam alaihissalam, yang kalau Nabi Adam alaihissalam mendekati pantangan itu maka aib-aibnya akan terlihat, ya. Bisa jadi itu merupakan satu tatanan yang tidak boleh didekati oleh Nabi Adam alaihissalam, yang kalau Nabi Adam alaihissalam mendekatinya maka akan terlihat, ya, kelemahan-kelemahan dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga tidak bisa dikatakan dengan memakan buah huldi itu Nabi Adam alaihissalam dihukum sehingga kita sekarang berada di bumi ini dengan membawa dosa turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Baik pemirsa, pembahasan terkait Nabi Adam alaihissalam tentunya tidak cukup dalam satu episode saja. Namun setidaknya materi sederhana yang telah disampaikan sebelumnya dapat membukakan hazanah keilmuan Islam kita. Saya Muzaffar Ahmad dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.